Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustin Dika Pratama dengan NPM 1831270645014. Saya akan menjawab soal teknik kompilasi untuk UTS. Yang pertama, menjelaskan jenis fase, dan karena saya sendiri, saya akan menjelaskan satu jenis fase, yaitu analisa leksikal. Analisa leksikal adalah membaca program sumber karakter demi karakter, sederetan satu atau lebih karakter dikelompokkan menjadi satu kesatuan mengacu kepada pola kesatuan kelompok karakter atau token yang ditentukan dalam bahasa sumber. Proses ini yang berhubungan dengan tata bahasa. Kemudian kita menjelaskan tentang fase-fase proses sebuah kompilasi. Yang pertama, penganalisa leksikal. Membaca program sumber karakter demi karakter, sederetan satu atau lebih karakter dikelompokkan menjadi satu kesatuan mengacu kepada pola kesatuan kelompok karakter atau token yang ditentukan dalam bahasa sumber. Kelompok karakter yang membentuk sebuah token dinamakan lexem. Untuk token tersebut, setiap token yang dihasilkan disimpan di dalam tabel simbol. Sederetan karakter yang tidak mengikuti pola token akan dilaporkan sebagai token tak dikenal atau unidentified token. Tugas-tugas analisa leksikal antara lain sebagai berikut: konversi program sumber menjadi barisan konversi program sumber menjadi barisan token, mengubah program sumber yang dipandang sebagai barisan byte atau karakter menjadi token. Yang kedua, menangani kerumitan sistem masukan atau keluaran. Karena analisa leksikal biasanya berhubungan langsung dengan kode sumber yang diwadahi file, maka analisa leksikal juga bertindak sebagai benteng untuk komponen-komponen lain di kompilator dengan mengatasi keanehan-keanehan sistem masukan atau keluaran sistem operasi dan sistem komputer. Kemudian selanjutnya penganalisa sintaks. Memeriksa kesesuaian pola deretan token dengan aturan sintaks yang ditentukan dalam bahasa sumber. Sederetan token yang tidak mengikuti aturan sintaks akan dilaporkan sebagai kesalahan sintaks atau sintaks error. Secara logika, deretan token yang bersesuaian dengan sintaks tertentu akan dinyatakan sebagai pohon parsing atau parse tree. Kemudian ada penganalisa semantik, memeriksa token dan ekspresi dari batasan-batasan yang ditetapkan. Batasan-batasan tersebut misalnya panjang maksimum token identifier adalah 8 karakter, panjang maksimum ekspresi tunggal adalah 80 karakter, nilai bilangan bulat adalah min 32768 sampai dengan 32767. Kemudian operasi aritmatika harus melibatkan operan-operan yang bertipe sama. Analisis semantik menghasilkan suatu kode objek yang dapat dieksekusi dalam translasi sederhana, tetapi biasanya bentuk dari kode objek yang dapat dieksekusi ini merupakan bentuk internal dari final program eksekusi yang kemudian dimanipulasi oleh tahap optimasi dari translator sebelum akhirnya kode eksekusi benar-benar dihasilkan. Kemudian yang keempat, membangkitkan kode antara berdasarkan pohon parsing. Pohon parse selanjutnya diterjemahkan oleh suatu penerjemah yang dinamakan penerjemah berdasarkan sintak atau syntax directed translator. Hasil penerjemah ini biasanya merupakan perintah 3 alamat atau 3 address code yang merupakan representasi program untuk suatu mesin abstrak. Perintah 3 alamat bisa berbentuk quadruples atau OP, ARG1, ARG2 result, triples, OP, ARG1, ARG2. Ekspresi dengan satu argumen dinyatakan dengan menetapkan ARG dengan strip atau dash. Pengoptimalan kode melakukan optimasi atau penghematan space dan waktu komputasi. Jika mungkin, terhadap kode antara dilakukan juga pendeteksian suatu ekspresi yang sering terjadi sehingga pengulangan tidak perlu terjadi dan lain sebagainya. Kemudian ada keenam, membangkitkan kode dalam bahasa tertentu, misalnya bahasa mesin. Kemudian kita mencoba mini compiler. Yang pertama yang akan kita masukkan adalah bahasa C++.
Kemudian kita langsung eksekusi dan keluar hasil analisa leksikal dengan hashtag include adalah file header, integer keyword, kurung Kurowa delimiter, lebih besar sama dengan operator logika, dan seterusnya. Kemudian table simbol analisa leksikal, hashtag include adalah t identifier, kemudian lebih besar sama dengan t operator logika. Kemudian kita reset, dan selanjutnya kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Kita eksekusi. Nah, ini hasil analisa leksikal. Publicnya identifier, kemudian kurung Kurowa delimiter, my class identifier, dan seterusnya. Nah, di sini table simbol analisa leksikal, public t underscore identifier, kemudian kurung Kurowa t underscore delimiter, dan seterusnya. Kemudian kita reset kembali. Selanjutnya kita menggunakan bahasa PHP. Kita eksekusi lagi, dan di sini sama dengan, kemudian lebih kecil adalah operator logika, kemudian hashtag adalah if adalah keyword, kurung Kurowa adalah delimiter, echo a good, dan itu adalah identifier. Kemudian tabel simbol analisa leksikal ini sama dengan adalah t operator logika, if adalah t identifier, kurung Kurowa adalah t underscore delimiter, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kemudian kita reset kembali. Kemudian kesimpulan dari teknik kompilasi merupakan teknik yang membaca suatu program yang ditulis dalam suatu bahasa sumber atau source language dan menerjemahkan ke dalam suatu bahasa sasaran atau target language. Proses kompilasi dari suatu kompilator pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu bagian analisis dan bagian sintesis. Tahap analisis program yang ditulis bahasa sumber dibagi dan dipecah ke dalam beberapa bagian yang kemudian akan dipresentasikan ke dalam suatu bentuk antara dari program sumber. Dalam compiler mini yang sudah dibuat, ketika memasukkan kode pemrograman untuk menganalisa fase kompilasi, maka hasil akan dipisahkan ke dalam tabel informasi atau simbol yang tersedia. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.